Oke, kita mulai saja pergaulan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Alhamdulillah pagi, Pak. Oke, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa ketemu lagi. Settingan ininya bahasa Inggris. Di pertemuan hari ini, kita sebenarnya hari ini pertemuan ke-6 ya. Berarti tinggal pertemuan ke-7 satu kali lagi sebelum masuk ke pertemuan terakhir sebelum UTS. Di pertemuan hari ini, saya disable aja lah. Di pertemuan hari ini kita akan bahas tentang pengujian black box sama pengujian white box. Sebelum nanti di pertemuan 7 tentang pengujian usability testing. Usability testing nanti bagian dari UAS. Bagian dari UTS, termasuk nanti penjelasan UTS-nya di minggu depan. Gambarannya saja nanti UTS-nya itu adalah tugas yang kalian buat di tugas 3 prototyping. Prototyping kan makanya saya minta untuk yang bisa diakses ya, maksudnya linknya bisa diakses, jadi orang lain bisa lihat. Nanti tugas UTS-nya kalian buat namanya kuesioner untuk evaluasi prototyping kalian. Jadi nanti ada materi tentang usability testing, bagaimana buat prototyping, pertanyaannya bagaimana. Intinya adalah nanti pengisi kuesioner mungkin bisa teman kalian atau teman sekampus, suruh lihat prototipenya, habis itu kalian dia minta untuk kasih masukan ya, bagian mana yang kurang dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi saya harap sih yang tugas prototyping dibuat sungguh-sungguh, karena nanti itu untuk UTS dan nanti dilihat orang lain, nanti akan dia kasih masukan, seperti itu ya. Paham maksudnya? Oke, paham maksudnya? Untuk UTS, saya kira sih berarti kalian sudah bisa lihat apa gambaran UTS-nya. UTS-nya seperti itu. Jadi UTS-nya sih bukan buat ngerjakan atau project. Kalian cuma buat, sudah ada prototipenya, kalian buat pertanyaan kuesioner, nanti kuesionernya disebar, terus ya udah dibuat laporannya, itu saja. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang tugas 1, 2, dan 3? Nggak ada? Bentar, saya lihat dulu di revisiannya apa saja yang tugas-tugas sebelumnya. Yang perlu diingat untuk prototyping nggak harus aplikasi Android ya, bisa aplikasi web. Jadi nanti tampilannya bukan di handphone, prototipenya bisa di laptop, tablet ya, di Figma-nya itu. Kalau pengen dapat gambaran tentang referensi untuk desain dan lain sebagainya, sebenarnya kalian bisa ikut
grup UI UX design ya, bisa di Facebook, di Twitter, Instagram, UI UX design, biasanya banyak yang bahas. Kalian bisa untuk cari referensi di sana. Kalau enggak di website namanya dribble.com. Ntar saya buka dulu. Ini kumpulan Instagramnya orang-orang desainer ya, UI UX designer. Saya taruh di ini aja dulu apa chat Zoom, kalian bisa lihat. Di sini ada, kalau ini populer terus mobile ya, ini yang desain mobile. Nah, kalian bisa lihat, ntar saya share screen aja biar kelihatan. Kalian bisa lihat di sini ada kategorinya, animation, branding, ilustrasi, mobile, print, product, desain, tipografi, web design, dan lain sebagainya. Nah, di sini kalian bisa jadi referensi ya, maksudnya. Kalau ini sih bentuknya gambar, jadi kalian bisa ditiru aja, mungkin diganti warnanya. Sekarang yang lagi rame itu namanya apa namanya, desain apa namanya, yang transparan seperti ini. Kemungkinan akan banyak website-website baru transparan seperti ini. Kalau sebelum-sebelumnya yang terkenal kan flat design. Flat design itu ya flat seperti ini ya, apa namanya, warna-warna kontras gitu ya, terang. Agak berat juga. Jadi ini udah ada banyak ya, ada yang cuma manual diupload juga, ada juga referensi yang bisa kalian pakai untuk pengerjaan tugas prototype. Ada juga website namanya Behance, ini juga sama. Orang-orang pada nge-share UI UX di sini. Biasanya orang UI UX itu di luar orang IT ya, dia biasanya bagian orang desain di cafe dan lain sebagainya. Nanti yang orang front end-nya yang mengkonvert ini menjadi sebuah kode ya, jadi sebuah program. Itu yang biasanya jadi masalah, pembuatan animasi dan CSS-nya agak rumit. Oke, seperti itu. Itu untuk saya masukkan untuk tugas prototyping. Untuk yang belum silakan dikerjakan. Kalau yang sudah diperbaiki lagi nggak apa-apa untuk nanti pengerjaan UTS-nya. Oke. Sekarang saya masuk ke pengujian black box. Sebelumnya sudah mendengar apa itu pengujian black box? Saya kira sih sering ya. Udah pernah dengar belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Kalau kalian mengerjakan, kalau apa ya, kalau sudah sering cari referensi tentang tugas akhir, kalau itu buat sistem, kebanyakan menggunakan pengujian black box ya. Kalau nanti sistemnya tugas akhirnya itu SPK atau AI atau data mining, machine learning, pengujiannya ada lagi. Nanti ada pengujian spesifikasi, akurasi, ada TF, ada kayak ini pengujian apa namanya vaksin, ada true false, negative false gitu ya. Kalau kalian sering ikutin apa namanya ramai tentang vaksin, efikasi, terus akurasinya berapa persen, itu nanti akan paham. Itu sama sih pengujian machine learning atau prediksi dan lain sebagainya itu sama. Jadi ada prediksi, ada hasil. Biasanya pengujian itu seperti itu. Di sistem kan ada mungkin prediksi apa gitu kan, dibandingkan prediksi Bitcoin, saham dan lain sebagainya. Ini sistem prediksinya apa, hasilnya apa. Sama seperti vaksin atau antigen gitu ya, atau PCR. PCR itu hasilnya apa, faktanya apa. Nanti ada true false, ada true negatif, negatif false dan lain sebagainya. TF, NF. Sistem mengatakan ia sakit, faktanya sakit, itu benar. Sistemnya mengatakan sakit, faktanya nggak sakit,
juga salah. Sistemnya mengatakan nggak sakit, faktanya sakit. Nah, itu dihitung sendiri-sendiri. Nanti akan kita bahas setelah UTS. Itu untuk pengujian machine learning dan lain sebagainya. Yang ada prediksi, klasifikasi, dan lain sebagainya. Ada fakta dan ada prediksi. Nah, tujuan dari mata kuliah ini sih sebenarnya ketika kalian nanti mengerjakan tugas akhir atau skripsi, itu di bab 4 ada pengujian sistem gitu ya. Kalau di KKP belum ada pengujian sistem, biasanya cuma kalau buat sistem ya buat saja gitu. Kalau di tugas akhir nanti ada pengujian. Nah, kalian nggak bingung lagi pengujian apa yang tepat untuk saya gunakan gitu. Seperti itu. Caranya bagaimana? Langkah-langkahnya bagaimana, apa yang harus dibuat, nggak bingung. Nggak bilang sebelumnya nggak pernah diajari untuk pengujian gitu. Biasanya sering ada yang mengatakan seperti itu. Yang pertama definisi black box. Oh ya, sekarang kan pertemuan 5 itu pengujian black box, yang ke-6 pengujian white box. Ada juga pengujian gray box, ya ada pengujian hitam, putih ya, tengah-tengah ya abu-abu gitu aja, tengah-tengah. Yang pertama kita akan bahas tentang black box dulu. Menurut Myers 1979, proses menjalankan program dengan maksud menemukan kesalahan. Sebenarnya bisa dilihat di sini, diingat-ingat ya. Kalau black box, program itu dijalankan, terus menemukan kesalahannya setelah program itu menjalankan. Kalau white box itu untuk para ahli, biasanya untuk masalah logika itu white box, untuk black box itu untuk yang bagian luar, kesalahan-kesalahan di luar gitu ya. Itu penjelasan termudahnya seperti itu. Menurut IEE, pengujian yang mengabaikan mekanisme internal, nah ini maksudnya, yang mekanisme internal itu white box, atau komponen dan fokus semata pada output yang dihasilkan, yang merespon input yang diberi dan kondisi eksekusi. Jadi output-outputnya gitu ya. Pengujian dilakukan mengevaluasi bangunan sistem atau komponen dengan kebutuhan fungsional tertentu. Digunakan untuk menguji fungsi-fungsi khusus dari perangkat lunak yang dirancang. Jadi untuk mengecek fungsi login udah berjalan dengan baik atau belum gitu ya. Apakah dia bisa mengecek login itu salah, kalau benar gitu. Seperti itu. Kebenaran pengujian dilakukan dari keluaran yang dihasilkan dari data atau kondisi masukan yang diberikan atau fungsi yang ada tanpa melihat bagaimana proses mendapatkan keluaran tersebut. Jadi pengujian black box, makanya black box hitam. Artinya hitam itu si penguji nggak tahu prosesnya bagaimana, yang penting outputnya benar gitu aja. Ya. Nanti kalau white box, pengujian putih itu dicek outputnya benar nggak apa-apa, tapi prosesnya itu udah sesuai dengan logika atau belum, atau udah efisien atau belum. Nah, dari keluaran yang dihasilkan, kemampuan program dalam memenuhi kebutuhan pemakai dapat diukur sekaligus dapat diketahui kesalahannya. Black box ada input test data, sistem, output test. Jadi semua black box itu kita masukkan data gitu ya. Sistem itu menjalankan prosesnya, nah outputnya sesuai atau enggak. Tujuan dari pengujian black box adalah yang pertama menemukan fungsi yang tidak benar atau hilang. Ya namanya manusia ya. Kalian buat program yang cuma sederhana aja, kadang ada bagian yang masih kurang gitu. Apalagi yang sistem yang mungkin banyak modul-modul, hal-hal rumit, dan mungkin ada aja yang kelewat gitu. Itu tujuan dari pengujian black box, menemukan fungsi yang tidak benar atau yang hilang atau yang kelewat. Kesalahan interface termasuk itu. Error pada struktur data atau akses database eksternal, error pada kinerja, error pada saat inisialisasi atau terminasi, kesensitifan sistem terhadap nilai input tertentu, batasan dari suatu data. Maksudnya ini kesensitifan sistem terhadap nilai input. Sebenarnya ada umur gitu ya, ada form umur. Form umur bisa diinputkan 1000, ya itu udah harusnya sih nggak bisa gitu ya, nggak masuk akal kalau umur sampai 1000 tahun gitu. Seperti hal-hal seperti itu sih untuk menghindari error. Pertanyaan akan dijawab dari pengujian black box. Yang pertama, bagaimana validitas fungsional diuji, jenis input apa yang akan membuat kasus pengujian menjadi lebih baik, apakah sistem akan sensitif terhadap nilai input tertentu, bagaimana batasan dari suatu data diisolasi, berapa rasio data jumlah data yang dapat ditoleransi oleh sistem, apakah akibat yang akan ditimbulkan oleh kombinasi spesifik data pada operasi sistem. Jadi kalau saya menguji sistem, kalau saya menguji
ya entah itu KKP atau skripsi yang ada yang mahasiswanya yang buat sistem, mungkin saya akan agak detail gitu ya, karena saya mau mengajar mata kuliah pengujian sistem, jadi kayak input-input yang ada input tanggal gitu kan, kalau nggak pakai date picture ya harusnya nggak bisa. Maksudnya kalau input tanggal cuma pakai input data tipe teks biasa seperti ini, kemungkinan besar akan error gitu ya, karena tanggal itu punya format berbeda-beda tiap sistemnya, mau ada yang bulan dulu, ada yang hari dulu gitu ya, dibatasi nggak dari tahun berapa ke tahun berapa. Makanya paling standar, paling mudah kalau ada input tanggal ya pakai date picture. Date picture itu ya nanti akan muncul kalender itu ya, tinggal milih gitu. Nah itu kan kemungkinan errornya kecil ya, karena kita kemungkinan error bagian format gitu ya, termasuk juga alamat, kabupaten gitu harusnya sudah muncul data, jangan diinput manual pakai teks gitu. Seperti itu. Beberapa metode atau teknik pengujian dalam black box, ada metode graph based, equivalent partitioning, boundary value analysis. Apa saja perbedaannya? Yang pertama metode graph based. Pada teknik atau metode ini, langkah yang dilakukan adalah memahami objek, data, dan program yang dimulakan di dalam perangkat lunak. Langkah selanjutnya menentukan sederetan pengujian yang membuktikan bahwa semua objek memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya. Kalau digambarkan akan seperti ini ya, biasanya objek-objek itu ya button dan lain sebagainya. Objek halaman ini nanti ke arah kemana gitu ya. Nanti kalau di back itu dia menuju kemana. Makanya biasanya kalau dalam perancangan kita harus kadang buat itu apa namanya, kayak ini halaman home, terus ini dia menuju kemana, ini arahnya kemana gitu ya. Ya peta situs set map gitu seperti itu. Ini bagian dari metode graph. Simpul merepresentasikan objek, link merepresentasikan hubungan antara objek, beban simpul sama beban link. Oke, suara saya kedengaran di sini karena tulisannya internet Kedengaran. unstable apa agak berkurang. Kedengaran, Pak. Kedengaran sangat jelas. Contoh grafik pengolahan kata dengan metode graph based sebenarnya jarang dipakai. Nanti saya kasih contoh, tugasnya nanti adalah analisa pengujian black box dan white box di skripsi seseorang. Kebanyakan sih mereka menggunakan kuesioner yang paling sering, yang paling umum. Graph based seperti ini jarang. Nanti contohnya pengujian MS Word ya. New file, nanti dia menuju kemana, dokumen window, dokumen teks, dan lain sebagainya. Pendekatan pengujian, definisi semua simpul dan beban simpul di mana objek dan atribut didefinisikan. Ini pendekatan pengujian metode graph based, bagaimana cara bentuknya nanti dalam bentuk graph. Graph itu gambar apa namanya? Bahasa Indonesianya ya. Simbol-simbol seperti ini ya. Contoh hubungan transitif, ada 3 objek, X diperlukan untuk menghitung Y diperlukan untuk menghitung Z. Sehingga dibangun hubungan transitif antara X dan Z. X diperlukan untuk menghitung Z. Ini teorinya sih seperti ini. Ini ada fungsi di kayak tadi di Microsoft Word ada new file, dia menuju kemana. Nah, untuk mengetahui ini kita untuk menghitung Z dia harus ke Y. Makanya ini ada istilahnya hubungan transitif itu garis putus-putus ini. Sama seperti pembuatan apa namanya? Kalau di UML gitu ya. Orang terus dia login, habis itu login menuju kemana? Activity diagram ya. Seperti itu sih. Yang kedua, metode equivalent partitioning. Merupakan test case yang ideal mengungkapkan kelas kesalahan, karena pada teknik ini berusaha mengungkapkan kesalahan-kesalahan yang mengurangi jumlah total case yang harus dikembangkan. Metode ini membagi domain input dari suatu program ke dalam kelas-kelas data, sehingga test case dapat diperoleh. Langsung ke contoh aja.
Jadi dia fokus ke kondisi input yang saya bahas tadi. Kondisi input bisa merupakan rank harga. Ekuivalen itu rata-rata ya. Ekuivalen itu apa ya bahasa Indonesia? Partisi ya, partisi bagian-bagian. Kondisi input bisa merupakan suatu rank harga, harga numerik, serangkaian harga, suatu kondisi boolean. Kelas ekuivalen dapat ditentukan sebagai sesuai pedoman sebagai bila kondisi input berupa suatu rank, maka input kasus ujiannya 1 valid, 2 invalid. Nah, ini maksudnya saya tahu Mas. Jika ada sebuah input form gitu ya. Kalau kita pengen nguji menggunakan equivalent partition, kita uji yang valid dulu satu. Apakah dia bisa deteksi valid? Terus kita uji dengan 2 pengujian lagi yang invalid. Apakah dia bisa mendeteksi inputan yang invalid? Maksudnya. Bila kondisi input berupa harga khusus, maka inputan kasus ujinya 1 invalid, 2 invalid. Bila kondisi input berupa anggota himpunan, maka inputasinya 1 invalid, 2 invalid. Bila kondisi inputnya berupa boolean, iya tidak, laki-laki perempuan gitu ya. Maka input kasusnya 1 valid, 1 invalid. Ya karena ya perbedaannya kalau boolean itu ya karena inputannya cuma 2 gitu ya. Kalau nggak 0 ada 1. Contohnya rank inputan boolean ya pria, wanita. Walaupun sekarang ada beberapa form menambahkan apa yang gendernya tidak jelas gitu ya. Ya maksudnya yang merasa bukan laki-laki dan perempuan. Di luar negeri sih sudah biasa seperti itu. Kalau di Indonesia sih masih. Kalau kita buat form ya gender ya laki-laki perempuan. Maka input kasus ujinya 1 valid, 1 invalid. Oke, sampai sini Mas bisa diikuti ya? Bisa Pak. Ya sih, kalau kadang namanya juga sekarang apalagi yang banyak viral gitu ya. Kita buat form terus di sini formnya cuma laki-laki perempuan. Nanti ada beberapa feminisme biasanya. Masa nggak ada gender yang ketiga gitu? Karena faktanya ada beberapa orang yang nggak merasa laki-laki juga nggak merasa perempuan. Gitu. Jadi dia nggak, jadi aplikasi yang kita buat nggak apa namanya istilahnya kadang yang dipakai, nggak mengangkor modir apa namanya mereka gitu ya. Jadi harusnya dibuat juga yang gendernya lain gitu. Contoh sebuah aplikasi perbankan otomatis, di mana aplikasi ini digunakan oleh nasabah untuk bertransaksi dengan bank menggunakan ATM, untuk akses menggunakan password dan PIN. Ini yang paling standar. Kalau ya mungkin kalau kalian buat sistem gitu kan, login password ya password, terserah mau buat password gitu ya. Tapi kalau sekarang itu nggak bisa seperti itu ya, kalau apalagi aplikasinya nanti akan di-online-kan dan diakses orang banyak untuk mencegah brute force dan lain sebagainya, meningkatkan keamanan, sudah jadi standar kalau password itu termasuk di bank dan bukan di aplikasi biasa juga. Minimal 6 karakter ya, standarnya itu minimal 6 karakter, harus ada huruf besar, harus ada huruf kecil, harus ada karakter, harus ada angka. Dari persyaratannya ada banyak. Itu udah jadi standar di mana-mana ya. Jadi kalau kalian sering buat akun atau login di website yang butuh keamanan, ada transaksinya biasanya standarnya seperti itu ya. Jadi kalau kalian buat sistem terus passwordnya nggak ada pengecekan sama sekali. Nah, kalau saya nguji sih, ya harusnya ditambahkan. Karena ini sudah keamanan data itu udah menjadi concern setiap orang gitu ya. Maksudnya sekarang data bocor aja udah banyak sekali, maksudnya udah banyak orang yang masalah keamanan itu semakin sadar gitu. Kalau dulu 10 tahun lalu password itu masih diabaikan, password apa saja gitu. Nggak harus huruf besar, huruf kecil. Sekarang standarnya sih minimal 6 karakter, harus ada huruf besar, harus ada huruf kecil, harus ada angka, sama harus ada karakter. Karakter itu spasi, garis miring, bintang, pagar, dan lain sebagainya. Itu yang lebih aman. Kalau nggak ada itu, berkurang salah satunya, biasanya password invalid. Ya. Biasanya ada pemberitahuan, belum ada karakternya, atau belum ada huruf besarnya. Gitu. Nah ini contoh, ini materi lama sih. Password PIN 4 ya, kalau sekarang udah 6 sih. Diikuti oleh serangkaian perintah dan kata kunci memiliki berbagai fungsi perbankan. Sebagai input data dari aplikasi adalah password PIN 4 digit, pilihan menu, penarikan, pembayaran, informasi, dan transfer. Metode pengujiannya bagaimana?
Yang pertama, kondisi input yang sesuai dengan masing-masing elemen data untuk aplikasi berbagai tersebut adalah password PIN. Kondisi inputnya rank, karena dia 4 digit gitu. Kondisi inputnya istilahnya rank. Rank itu di antara gitu. Antara 0, 0, 0, 4 digit 0 sampai 9, 9, 9, 9. Nah, ini kan sebenarnya bisa di brute force ya. Istilahnya bisa ditebak gitu. Cuma dicoba satu-satu sampai 000 sampai 999 harusnya kebaca. Makanya ada biasanya namanya login terbatas ya. Jadi pengecekan login. Jadi dibatasi. Kalau salah 1 kali, nah, dikasih kesempatan 2 kali lagi ya. Maksimal biasanya 3 kali. Kalau dalam mungkin 5 menit dia salah 3 kali, biasanya diblokir. Kalau enggak, disuruh nyoba lagi 1 hari kemudian atau 2 hari. Aturannya beda-beda. Sistem juga sebenarnya seperti login limit kalau di WordPress ya. Limit login. Ada yang 5 kali, ada yang tujuannya apa limit login ini? Jadi sebagai programmer sebenarnya yang buat program menambah pekerjaan ya. Tapi itu namanya juga keamanan. Limit login ya untuk mencegah brute force. Kalau nggak di limit, orang ya tinggal, kalau passwordnya 4 digit, ya tinggal dicoba aja dari 00001 sampai 999 pasti ada yang benar. Makanya di limit 3 kali salah atau 5 kali. Ketika udah sampai limitnya, diblokir atau enggak di jeda waktu sehari kemudian dan lain sebagainya. Ada banyak cara yang bisa digunakan. Kalau nggak di limit, orang bisa brute force, bisa buat program auto login brute force, terus ya udah dicoba aja 001, tinggal dijalankan programnya, dia duduk nunggu berapa jam aja selesai. Akhirnya ketahuan bro. Nyobanya juga nggak manual 001 enter, 002 enter gitu ya, enggak ya, tapi buat program-program yang pakai for dari 001 button enter, else kalau login belum berhasil diulangi lagi, and jadikan bahasa pemrograman, dijalankan di bahasa pemrograman mau JavaScript, Python dan lain sebagainya, jalankan enter, dia tinggal nunggu. Nah, itu brute force. Oke. Nah, ini cara pengujian metode ekuivalen untuk sebuah inputan PIN dengan rank 4 ya. Jadi dicoba yang valid dulu, apakah sistem bisa deteksi yang valid gitu ya, maksudnya seperti itu. Terus dicoba yang invalid, apakah dia bisa mendeteksi yang invalid gitu ya. Invalid ini cuma dimasukkan 3 digit. Ini yang valid 4 digit. Ini dimasukkan 2 digit. Maksudnya seperti itu. Kan tadi saya sudah jelaskan di sebelumnya ini, yang rank 1 kali invalid, 2 kali invalid, itu untuk pengujian. Apakah sistem bisa mendeteksi inputan yang benar sama inputan yang salah. Itu metode black box. Terus ini untuk kondisi input rank, passwordnya. Untuk kondisi inputan himpunan atau tadi kan, ada pilihan pembayaran penarikan, pembayaran informasi transfer. Ini yang valid ini ya, pilih salah satu. Terus kalau invalid, kalau dia dipencet 1, dipencet 3, dipencet 5, gitu, dia bisa mendeteksi kesalahan. Gitu. Atau dipencet cancel, dipencet stop, dipencet enter, dipencet clear. Yang invalid. Yang ketiga adalah pengujian boundary value analysis. BVA. Bentar. Ini teori ya. Kalau kalian pengen implementasinya di tugas akhir tentang pengujian, saya kasih saran kayak tadi ya, boundary value analysis, implementasinya di tugas akhir gimana sih? Saya kasih saran caranya. Kalian lihat tugas akhir orang lain di mana? Di Google Cendekia, di Google Scholar. Jangan di google.com, tapi Google Scholar. Karena kalau Google Cendekia ini yang muncul adalah hanya jurnal-jurnal penelitian dan tugas akhir. Kalian Google Cendekia, internet saya lemah, tulis aja topik yang mau dicari ya. Contohnya ini ya, boundary value analysis.
Kalau saya tulis boundary value analysis, kalau kalian pengen referensinya bahasa Inggris ya, tulis boundary value analysis. Nah, ada yang bahasa Indonesia juga. Nanti dibatasi kan biasanya kalau referensi di tugas akhir itu minimal, kalau TI ya ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, jangan lama-lama. Kalau sekarang 2021 ya, 2020, 2019, 18 3 tahun. Itu 19 4 tahun, 2018, 2017 lah 5 tahun. Kalau terlalu lama biasanya nggak boleh. Nah, ini sudah banyak yang bahas tentang boundary value analysis. Kalian bisa pakai untuk tugas akhir, bisa digunakan untuk tugas pengujian aplikasi dengan metode black box testing boundary value analysis. Studi kasus kantor digital Politek. Jadi kalau ini nggak buat, jadi tugas akhirnya bukan buat sistem, tapi evaluasi sistem yang sudah ada dievaluasi dengan teknik boundary value analysis. Itu juga boleh. Kalian ajukan. Kalian sekarang kan semester 7 ya? Semester berapa sekarang? Iya, 7 Pak. Semester 7 udah ketemu topik penelitian belum tugas akhirnya? Belum. Saran saya dimulai dari sekarang. Ya kalau saya kira belum ada yang di Pelita Bangsa tentang pengujian sistem. Ya maksudnya pengujian sistem yang emang fokusnya di pengujian sistem, bukan pengujian sistem bagian dari bab 4. Kan banyak contohnya di sini. Jadi salah satu menentukan topik skripsi, salah satu menentukan. Yang pertama saya tulis di Word biar kalian ada gambaran. Biasanya mahasiswa itu biasanya seperti ini. Udah semester 8, udah selesai semua mata kuliah, tinggal mengambil skripsi. Ditanya, mau ngambil skripsi apa? Nggak tahu. Nah itu kan jawaban yang bikin kesel ya. 8 semester, 4 tahun, udah belajar banyak, mau ngambil skripsi apa? Nggak tahu. Walau ya banyak yang seperti itu sih, Kak. Ya, kalau kalian bahas di kampus-kampus lain juga banyak tipe mahasiswa seperti itu. Harusnya perlu dipertanyakan kenapa dia bisa jawab nggak tahu itu setelah 4 tahun atau setelah 8 semester mengikuti perkuliahan. Harusnya kan ada gambaran. Itu kayak kalian bolak-balik 4 tahun ke tempat wisata gitu kan. Terus apa yang disukai dari tempat wisata itu? Terus nggak tahu kan aneh gitu ya. Ya pasti ada. Kalau nggak kalian bolak-balik main PS selama 4 tahun, game apa yang paling disukai? Pasti bisa jawab kan. Bolak-balik nonton bola selama 4 tahun, klub apa yang disukai? Pemain mana yang disukai? Ya pasti bisa jawab kan. Oh, pemain ini nih karena dia udah pernah ngegolin, pernah hat-trick dan lain sebagainya. Ya sama kalau kalian sudah pernah ikut perkuliahan 8 semester, mau ngambil topik skripsi ya, pilih yang kalian suka itu di topik tentang apa. Keamanan jaringan, ambil aplikasi Android, machine learning, data science, apa lagi ya, game, dan lain sebagainya. Harusnya ada. Kalau nggak ada ya mungkin ada yang salah gitu ya, nggak apa-apa sih. Mungkin ada hal lain dipikirkan. Tapi ya jangan sampai seperti itu ya. Pertama itu tentukan topik. Saya perbesar dulu. Kira-kira udah tergambar belum? Tentukan topik. Topiknya. Pengolahan citra, pengolahan apa gitu ya, dan lain sebagainya. Tentukan topiknya. Oh, saya pengen pengujian sistem. Boundary value analysis, BVA. Ini contoh ya, biar kalian ada gambaran. Cari referensi atau jurnal 5 tahun terakhir terkait dengan BVA. Satu apa, dua apa, tiga apa, empat apa, lima apa. Paling enggak jangan cuma 1 atau 2, 6, 7 lah. Pak, saya izin bertanya, Pak. Iya, gimana? Kalau BVI itu nggak usah ada aplikasinya, Pak. Ada. Nah ini, Ada. ya kita lihat. Benar, kita akan sampai ke sana. Ya, tadi kan tentukan topik BVA gitu ya. Ini kan BVA contoh ya, karena kebetulan saya baru nyampe BVA ini kan. Kan bisa tadi yang metode grab dan lain sebagainya bisa. Atau pengujian prototyping juga ada. Ada nggak? Ada. Coba aja dicari di Google cendekia. Ada. Semuanya ada sih. Karena mahasiswa TI kan ribuan. Ya, dibahas juga ribuan.
Itu keuntungan ada Google. Kalau dulu mahasiswa dulu referensinya masih dikit. Pengujian prototyping. Nah, perancangan pembuatan pengujian prototipe sekarang menggunakan reaktor Sophonis Wenset untuk penerapan jalan tol. Nah, prototype metode pengujian prototype sistem. Ini prototype sistem keamanan rumah menggunakan kombinasi sensor. Ya. Perancangan pembuatan pengujian prototype, pengujian usability meningkatkan antarmuka aplikasi mobil. Pembangunan prototype. Itu ya. Saya kembali lagi ke sini. Nah, kita tadi sampai cari referensi 5 tahun terakhir terkait dengan BVI. Ya kita kumpulkan, kalau pengen jurnal luar negeri ya kalian cari jurnal luar negeri atau jurnal Indonesia gitu ya. Dikumpulkan yang kalian kira menarik, ditulis di sini itu apa, 1 apa, 2 apa. Kalau nggak linknya copy gitu ya. Habis itu kalian pelajari. Iya tinggal dibaca sih. Pengujian software metode penilaian value, analysis, dan decision table. Nah, kita lihat di sini pendahuluan abstraknya dibaca. Ini ada aplikasinya enggak? Ada yang secara umum memang teori sebenarnya gitu, bukan kayak ini teori sih, enggak ada studi kasusnya. Karena kalian skripsi harusnya ada studi kasusnya. Ada studi kasusnya itu maksudnya ada yang diuji. Biasanya kalau penelitian jurnal itu biasanya ada yang cuma teori. Nah, pengujian black box pada aplikasi penjualan berbasis web. Ini ada aplikasinya, aplikasi penjualan berbasis web. Nah, aplikasinya itu bisa aplikasi yang sudah jadi milik orang lain, baru kita uji gitu. Ada juga yang kita buat sendiri, terus kita uji sendiri. Nah, aplikasi penjualan pada PT Kurnia Segar kedua. Nah ini, jadi ada PT menggunakan aplikasi gitu. Aplikasinya udah jadi yang buat orang lain gitu. Tapi belum pernah diuji aplikasi itu bagaimana bagus atau enggak. Nah kita penelitiannya itu tentang itu, pengujian aplikasi tersebut. Ini aplikasi penjualan di PT Karunia Segar kedua menggunakan BVA, Boundary Value. Terus kita baca metodologinya bagaimana, terus rencana pengujian, banyaknya kesalahan terjadi, cara hitungnya, terus ini ada flowchart-nya, ini form tambah barang, ini tabel cache-nya, file yang diuji, file nama skenario, memasukkan karakter, kernel 1 kg. Hasil yang direkam tidak ada pesan kesalahan. Field hanya dapat diisi dengan 20 digit huruf, angka, dan spasi. Nah itu pengujiannya karakter dan tidak dapat dimasukkan. Nah, apakah sistem sudah bisa deteksi seperti ini? Seperti itu ya pengujian. Nah sekarang kalau sudah dilakukan gitu ya, cari referensi 5 terkait, habis itu kalian cari topik kalian. Habis itu baru ketemu judul yang ingin kalian pakai. Caranya bagaimana? Ya, tinggal ganti studi kasusnya. Pengujian black box pada aplikasi penjualan berbasis web ya, menggunakan teknik boundary reference diganti. Kalau ini penjualan berbasis web di PT apa? Kalian ganti studi kasus, kalian cari studi kasus kenalan kalian atau apa yang punya sistem, ya tinggal ganti. Oh, saya punya saudara kerja di rumah sakit ada aplikasi apotek gitu ya. Ya udah pengujian black box pada aplikasi apotek di Apotek Kimia Farma Cikarang menggunakan teknik boundary analysis. Udah selesai, tinggal dikerjakan. Ini jadiin acuan, penelitian jadi selesai. Nggak susah kan? Oke. Paham maksudnya? Oke, ada yang ditanyakan? Selain itu ada lagi nggak, Pak? Selain itu maksudnya? Ya maksudnya selain misalkan udah dapat ini judulnya, udah gitu. Maksudnya? Misalkan udah dapat judul gitu, Pak. Ya, udah dapat judul. Ya kalian ajukan ke dosen kalian, dosen pembimbing.
Nggak tahu proses pengajuan dosen pembimbing kan saya nggak tahu karena saya bukan akademik ya. Habis itu kalian ajukan ke dosen pembimbing. Nah, ngajukan ke dosen pembimbing itu jangan langsung saya pengen ngambil judul ini gitu ya. Tapi kalian jelaskan referensi ada penelitian tentang ini tahun ini tentang sekian ini judul saya ini perbedaannya kalau ini di pengujian penjualan kalau saya di pengujian aplikasi apotek gitu ya. Metode yang dipakai Boundary Value Analysis, alasannya kenapa saya pakai metode Boundary Analysis disebutkan. Dibuat laporan 1 lembar aja, kalian kasihkan ke Pak, saya mau ngambil judul skripsi ini pengajuannya gitu. Kemungkinan diterima. Seperti itu ya. Jangan tiba-tiba cuma judul gitu aja. Tahu maksudnya ya? Ya, paham, Pak. Makasih, Pak. Ya. Seperti itu langkah. Jadi nggak ada pertanyaan mau ngambil skripsi tentang apa nggak tahu. Oke. Sudah ketemu kira-kira topik tentang yang mau diambil apa gitu. Udah kepikiran belum? Ada yang sudah kepikiran? Nanti saya kasih referensi kira-kira apa yang bagusnya gitu. Dari topiknya dulu, topiknya apa? Ada yang suka keamanan jaringan? Ada nggak? Ada yang mau ngambil skripsi tentang keamanan jaringan? Nggak ada? Atau nggak ada yang tertarik sama topik apapun? Pengolahan citra. Udah pernah ambil mata kuliah pengolahan citra? Belum, Pak. Kok belum? Yang sudah diambil mata kuliah apa saja? Coba sebelumnya. Semester kemarin kuliah apa saja? Biar saya kasih ini, apa saran topik yang mungkin bisa diambil. Mata kuliah yang disukai apa? Mata kuliah yang disukai. Bentar, ini yang berapa orang sih yang ada? Saya tanya satu-satu aja lah biar. Ya, tujuan saya sih biar kalian nggak bingung gitu aja sih. Rizky Ibrahim ada? Hadir, Pak. Kira-kira suka mata kuliah apa? Paling senang mata kuliah apa? Paling senang yang berkaitan dengan desain kayak UI UX ini. Oh, UI UX. Terus selain itu mata kuliah yang ada hubungannya desain apa saja ya? Selain UI UX yang kita bahas hari kemarin. Yang semester sebelumnya. Ya, yang semester sebelumnya. Ada nggak? Ada sih waktu itu sama Pak Yudi, codingan juga sih. Apa? Ada waktu itu sama Pak Yudi, juga codingan seperti ini. Mata kuliah apa? Cuman nggak terlalu lebih ke desain ya. Oh, nggak terlalu. Yang ada hubungannya. Jadi Rizky Ibrahim lebih suka ke desain. Udah pinter desain. Bisa Corel, Photoshop, itu bisa desain. Enggak, saya lebih fokus di HP-nya. Yang dikasih di handphone, bukan di PC. PC. Tapi kan itu harus desain juga. Maksudnya untuk bikin button dan lain sebagainya kan. Tapi suka ya. Berarti perancangan prototipe kayak tugas 3 kemarin. Iya. Rizky Ibrahim. Iya, Pak. Tugas 3 udah dikerjakan, yang prototipe. Oh, sudah, Pak. Cuman yang file ekspornya itu belum, Pak. Yang di Google Drive-nya. Cuma bagian preview doang di bagian Word-nya itu. Ya, diperbaiki. Emang kalau mau ngambil UI UX, prototype, ya saran saya ya pertama buka Google dulu. Google Cendekia, ya ini prototype UI UX ada, pasti ada. Kumpulkan aja 5 jurnal tentang desain-desain UI UX. Nah, biar ada bahasa Indonesianya perancangan UI UX. Biar outputnya nanti kebanyakan penelitian bahasa Indonesia. Nah, contohnya seperti ini. Saya kasih contoh satu aja ya, biar nanti lainnya bisa cari. Kalau emang mau ngambil tentang UI UX.
Biasanya harusnya sih yang biasanya ngambil UX sih yang memang suka desain, paham warna gitu ya. Bisa di-download nggak ya? Cari yang bisa di-download sih, karena beberapa ada jurnal yang nggak bisa di-download. Kalau nggak bisa di-download, kita nggak bisa tahu penelitiannya bagaimana detail. Paling yang muncul cuma abstraknya aja. Oke. Nih, penerapan metode design thinking. Nah, biasanya ketika kalian cari jurnal sesuatu, kalian akan menemukan apa namanya teori baru gitu ya. Dan kalian bisa pelajari di sana, masukkan dalam. Nah, ini ada metode design thinking. Design thinking itu metode design thinking seperti apa gitu ya. Kalian bisa pelajari. Karena kadang nggak semuanya dipelajari di mata kuliah sih. Ada yang di luar mata kuliah itu. Nah, ini prototipe aja nih. Nah, ini bisa jadi skripsi, cuma prototipe bisa jadi skripsi. Tapi harus detail, bukan nggak sembarangan, harus detail. Nah ini pilihan warnanya, buttonnya bagian mana. Terus ini ada testing, tahapan akhirnya metode design thinking, penelitian, prototipe, pengujian aplikasi. Pasti yang terakhir adalah pengujian. Oh, nggak ada kuesionernya. Agak kurang sih kalau nggak ada kuesionernya. Kalau saran saya, cari jurnal yang di abstraknya itu ada angka gitu ya. Kalau skripsi sih, biar ada kuesioner biasanya dengan keberhasilan berapa persen, 80, 20, cari yang seperti itu. Kita cari yang lain. Ntar lagi. Perancangan dan evaluasi user interface pada aplikasi Smart Grid. Nah, ini pengujian juga. Tapi evaluasi user interface. Nah, namanya evaluasi. Ada aplikasi yang sudah jadi, dievaluasi. Kalau tadi kan black box ya, boundary value analysis. Ini user interface-nya ya seperti tugas 2 yang saya minta untuk menurut kalian UI UX-nya bagaimana gitu kan. Ya kalau tugas kan kalian cuma 1 paragraf, 2 paragraf. Tapi kalau penelitian ya detail lah sampai berhalapan-halapan ya. Perancangan user interface dan user experience menggunakan pendekatan user centered design. Nah, nanti ada kalian pelajari user centered design itu apa? Oke, yang lain? Siapa lagi yang lain? Nah, seperti ini. Ini pengujian desain storyboard-nya, terus implementasinya, desain mockup-nya, terus hasil uji usability. Nah, ini yang akan kita kerjakan nanti di UTS, uji usability testing. Usability testing itu nanti didapatkan dari kuesioner. Yang lain? Ari Kurniawan? Ada? Ada, Pak. Mau ngambil kesukaannya apa kira-kira selama perkuliahan dari awal sampai akhir? Kira-kira mau ngambil skripsi tentang apa? Mau kepikiran Pak saya judulnya, Pak. Kan saya nggak nanya judul, saya nanya topiknya. Kan saya yang kamu suka mata kuliah apa dulu? Karena desain, Pak. Desain. Ya sama seperti tadi ya, UI UX design aslinya. Desain. Iya, Pak. Ya, yang lain masa sama desain semua. Abdul Al-Ghifari. Ada Abdul Al-Ghifari? Ada, Pak. Nah, mata kuliah yang paling disukai apa? Paling kayak kemarin, Pak, basis data, Pak. Agak lumayan bisa. Kalau soal desain saya kurang suka gitu, Pak. Basis data, rancangan basis data. Basis data sih. Bentar. Udah pernah dengar istilah apa namanya? Normalisasi kan di database? Iya? Iya. Nah, normalisasi itu untuk yang belajar awal. Maksudnya yang untuk pembelajar pemula itu normalisasi. Tapi
sebenarnya kadang normalisasi itu bikin sistem semakin lemot, semakin lama. Makanya ada istilahnya denormalisasi. Kadang nggak normal. Nah, nggak normal itu malah database-nya semakin cepat. Denormalisasi. Kamu bisa ambil skripsi tentang itu. Kalau emang fokusnya sukanya denormalisasi basis data. Jadi lawan kata dari normalisasi. Kalau kita bikin basis data kan harus normalisasi. Tapi faktanya di lapangan kadang denormalisasi itu tidak normal itu bahkan bikin lebih cepat di proses datanya. Nah, ini ada banyak penelitian tentang basis data ya. Model basis data dan implementasinya dalam menunjang pembuatan data warehouse pada sistem manajemen koleksi museum. Migrasi model data relasional ke model data real time ini juga boleh. Ini denormalisasi. Bentar. Ini ada sistem yang sudah ada, terus ada database normal, tapi ternyata dengan denormalisasi itu datanya lebih cepat. Ini saya sudah baca jurnalnya. Kalau enggak, ini nanti ada. Akhirnya ketemu topik kan, kalau kalian sering-sering kunjungi. Model basis data dan implementasinya menunjang pembuatan data warehouse pada sistem manajemen koleksi museum. Itu bagaimana teksnya kalian bisa baca. Terus ini juga migrasi model data relasional ke data real time. Jadi kalau seperti ini ya kalian harus paham dulu dari judul sih. Data relasional ya kayak MySQL. Kalau data real time itu bagaimana? Kalian pelajari dulu. Terus migrasinya caranya bagaimana? Kalau gitu, kalau mau ambil, ya udah kalian tinggal cari studi kasus di mana tempatnya diubah. Perbandingan kinerja nih. Kinerja basis data denormalisasi dengan basis data normalisasi. Terus dibandingkan. Kalau yang data normalisasi sama data denormalisasi mana yang lebih cepat pada basis data spasial untuk identifikasi pada sistem lampu apil. Nah, kamu tinggal ganti sistemnya di sistem penjualan atau sistem apa gitu. Seperti itu aja, tinggal diganti. Kalau S1 tinggal ganti studi kasusnya itu nggak apa-apa. Nah, ini banyak data yang diuji, kecepatannya tampilnya berapa menit. Basis data denormalisasi, 50 data, kecepatannya 0,6. Dia lebih cepat daripada yang normalisasi. Nah, gitu. Seperti itu. Tujuan maksudnya seperti itu. Kalau ini data real time. Migrasi model data relasional ke data real time. Kau pelajari dulu data real time itu apa. Terus itu kau bisa ambil judul, terus kalau implementasikan, tinggal ganti studi kasusnya. Ini kan studi kasusnya aplikasi monitoring wisatawan. Kamu cari aplikasi yang sudah jalan, terus kira-kira kalau model datanya diganti database real time itu bagaimana? Tahapan migrasi dari database MySQL ke real time database. Jadi cuma tahapan-tahapan aja penelitiannya. Seperti itu ya. Udah tergambar belum? Udah ya. Yang lain? Ntar saya ada yang mau ini mengajukan topik mata kuliah yang disukai? Yang lain nggak ada? Seperti itu sih. Jadi harusnya nggak ada lagi jawaban nggak menemukan topik penelitian. Sangat luas. Jadi tugas akhir nggak cuma tentang machine learning, terus apa ya, kebanyakan mahasiswa sekarang basis data apa, data science. Seperti itu ya. Oke, saya kembali ke topik Bundari value analysis pada suatu batasan nilai di mana kemungkinan terdapat cacat yang tersembunyi. BVA mengarahkan pada pemilihan kasus uji yang melatih nilai-nilai batas. Hampir mirip seperti tadi.
Contoh nilai gaji tes data input untuk batas bawah 999, 1000 dan batas atas. Jadi sama seperti tadi, Beniri Filio. Jadi Bondari itu apa ya? Lingkaran ya. Filio itu nilai. Jadi inputannya itu di tes input batas bawah, dia jadi semuanya ini ada batasan gitu ya, inputan. Di tes dengan inputan batas bawah dan inputan batas atas. Nah, dia bisa deteksi atau enggak, seperti itu ya. Kesimpulan, metode Gray-based mengeksplorasi hubungan dan tingkah laku objek program. Partisi ekuivalen membagi domain input ke dalam kelas data yang mungkin untuk melakukan fungsi perangkat lunak tertentu, analis nilai atau boundary value analysis, memeriksa kemampuan program untuk menangani data pada batas yang dapat diterima. Jadi kalau umur itu batasnya berapa? Maksimal 150 ya dicek. 150 atau 149 sama 0 atau 1. Batasan yang masih diterima. Dia nggak ngecek yang invalid. Dia ngecek yang valid dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Itu pun dari BVA. Oke. Cukup jelas? Contoh pengujian black box. Fastchip merupakan toko yang khusus menjual bolang elektronik, mulai komputer, LCD, GPS, laptop. Toko Fastchip telah menggunakan sistem web aplikasi online. Nah, contoh pengujian black box ini ada contoh. Ada halaman form ya. Untuk yang belum tahu form itu apa artinya, form ya formulir. Kalau kalian isi formulir kan kalau daftar dan lainnya ya formulir seperti ini. Punya formulir ada isi-isi ya. Ngisi alamat, ngisi shipping address, ngisi account login. Ini udah pengisian password minimal 6 karakter, maksimal 10 karakter. Contoh pengujian black box. Pada form tersebut kami menemukan beberapa kesalahan validasi, yaitu sebagai berikut. Jadi seperti ini ya contoh pengujian black box. Type index tidak berjalan semestinya. Kolom nama bisa dimasukkan angka atau karakter. Nah, ini sering saya jelas sih. Kalau nama ya, walaupun sekarang ada nama yang kayak anaknya Elon Musk itu kan karakter ya. Nggak tahu ada di keyboard nggak ya? Ada yang tahu nama anaknya Elon Musk? Ngikutin nggak kalian? Itu karakter dia. Nama anak Elon Musk. Ini kalau kalian buat sistem nama, kalau dia sudah besar, anaknya nginput di sistem bagaimana? Tapi orang kaya sih. Namanya ini ya, XAE, di keyboard ada nggak ya A ini? Oh, nggak bisa dibuka. Ini nama anaknya, yang belum tahu ya, nama anaknya Elon Musk ini. Nah, gini gimana nulisnya? XAE A-12. Ini kalau di pengujian black box nggak bisa diinputkan di nama ya, karena kadang kita ngujinya kalau nama itu formnya harus huruf ya, kalau angka atau karakter harusnya nggak bisa. Masalahnya ini teori lama ya. Sekarang dengan yang baru nama ada yang isinya itu ada karakter, ada yang huruf bahkan di namanya. Kolom telepon bisa dimasukkan huruf dan karakter. Nah ini sih sampai sekarang namanya telepon di mana-mana belum ada yang pakai huruf ya atau karakter, kecuali yang plus gitu ya untuk kode negara. Tidak terdapat captcha untuk memastikan bahwa user adalah manusia, ini juga penting. Tambahan ya, harus adanya captcha untuk memastikan bahwa user adalah manusia. Biar apa? Biar nggak orang buat boot gitu ya. Maksudnya kayak tadi brute force gitu ya. Udah pernah lihat kalau yang jualan online biasanya ada aplikasi posting otomatis, komentar otomatis. Udah pernah lihat kan aplikasi posting otomatis, komentar otomatis gitu kan. Biasanya spam gitu kan. Itu saya kadang sih buat bot seperti itu juga. Tinggal kita buat sistem. Saya masukkan username, password, saya enter, dia otomatis buka browser, otomatis input username password sendiri, otomatis komentar sendiri, otomatis nge-like sendiri, otomatis repost sendiri, otomatis dan lainnya otomatis gitu ya.
biasanya kan penjualan online gitu kan, dropship dan lain sebagainya kan yang dihandle banyak gitu ya. Kalau pakai admin bayarin orang ya males. Pakai bot tinggal sekali klik, inputannya biasanya username, password. Nanti kalau pengen komentar otomatis, komentar yang isinya apa gitu kan, like biasanya sih jualan-jualan gitu ya. Terus biasanya dia cari ini di apa, hashtagnya apa, hashtag yang ramai sekarang MU gitu ya, 50 gitu ya. Jadi nanti programnya dia buka browser otomatis, login Instagram otomatis, terus dia masukkan hashtag yang kita masukkan, MU, nanti dia kan muncul postingan semua yang terkait MU gitu ya. Baru dia komentar di setiap postingan ini, otomatis bisa buat seperti itu. Harusnya bisa sih. Pakai Python, Selenium itu bisa. Saya pernah buat sih. Jadi itu contoh. Nah itu biar nggak dipakai oleh sistem situ harus dibuat captcha. Karena kalau dibuat captcha nggak bisa, botnya harus, captcha kan berubah-berubah ya. Jadi nanti botnya biasanya berhenti di captcha, kita masukkan manual dulu, lainnya baru berjalan otomatis lagi. Biasanya seperti itu. Oke, paham maksudnya ya. Jadi kalau yang sekarang jualan online sih saya sarankan pakai aplikasi seperti itu ya. Kalau nggak bisa ya buat lah. Kalau mahasiswa etis ya harusnya cari referensi, saya kasih saran. Biasanya pakai Python, ada yang pakai JavaScript. JavaScript biasanya pakai Electron namanya. Kalau Python pakai library Selenium. Nanti dia bisa buka browser. Nanti linknya kan kalian copy, hashtagnya nanti dibuat variabel. Tinggal udah posting di tiap komentar. Saya jualan madu gitu ya. Saya pengen komentar orang yang terkait madu, ya udah. Buat nanti searchingnya hashtag madu, otomatis orang yang jual madu yang upload tentang madu gitu kan, pakai hashtag madu, kita komentar di sana. Seperti itu. Oke. Ini contoh pengujian lagi, ini ada di halaman lain gitu ya. Di halaman lain, pada form tersebut kami menemukan kesalahan validasi pesan kesalahan yang belum sempurna, yaitu kolom harga bisa dimasukkan huruf atau karakter. Kolom harga ini ya, price atau harga gitu ya. Oh ternyata huruf karakter bisa. Pada kesalahan pada pencarian tidak sesuai dengan kenyataan. Pesan kesalahan adalah with the thousand and decimal operator. Ya, yang keempat yaitu pengujian terhadap form komentar. Pesan kesalahan pada pencarian tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, ini pesan kesalahannya nggak sesuai dengan kenyataan. Padahal kita masukkan karakter. Yang keempat, pengujian terhadap form komentar. Jadi diuji semuanya ya. Jadi pengujiannya semakin detail ya, nanti aplikasinya semakin banyak perbaikan dan semakin bagus. Pada form tersebut kami menemukan tidak ada validasi batas karakter. Jadi komentarnya nggak divalidasi batasnya. Isi jumlah karakter komentar tidak dibatasi sehingga bisa memasukkan ribuan jumlah karakter. Ini juga bisa memberatkan server kalau sampai ribuan gitu ya. Harusnya dibatasi di komentar. Nah, ini kok pengujian whiteboard. Pak izin bertanya Pak, biasanya itu kalau karakter itu dibatasi sampai berapa huruf kan? Tergantung apa, formnya form apa, tentang apa? Kayak tadi tuh Pak. Apa-apa? Yang form yang tadi itu seharusnya berapa itu? Yang contoh Bapak itu. Ya kalau komentar, ya nggak ada aturan standarnya sih. Kalau komentar nggak ada aturan standarnya. Tapi ini tergantung teknisnya ya. Kalau komentarnya cuma komentar di postingan sih, biasanya nggak boleh, ya dibatasi berapa ya? Nanti jangan sampai pernah kan sering lihat spam di komentar Facebook sama di WhatsApp gitu kan. WhatsApp juga kadang nggak ada batasnya, yang kalau kita klik harus scroll ke bawah gitu kan. Ya itu kan maksudnya biar nggak ada hal-hal seperti itu sih. Itu ya maksudnya. Ini pengujian whiteboard.
Ada salah copy, ini harusnya terakhir. Pengujian whitebox seperti yang di atas, start. Nah, kalau pengujian whitebox itu lebih ke logika ya, flowchart-nya. Ini langsung bahas sekilas saja karena kesalahan. Seperti yang di pertama, kita menguji form registrasi. Registrasi start, masukkan user email. Kalau tidak valid, balik lagi. Kalau valid, login. Yang kedua, pengujian form tambah komentar. Start, login, menu utama, data valid. Error terdapat pada proses kembali ke menu utama. Seharusnya sistem melakukan pengulangan ke menu utama. Seperti ini. Jadi dia lebih ke logika gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian whiteboard. Sekarang semester 7 ya. Kalau di semester 8 nanti mata kuliah apa yang akan diambil? Belum tahu ya? Belum tahu, Pak. Pengujian whiteboard. Yang penting diingat-ingat aja. Kalau dalam pengujian, harusnya kalian sudah ambil mata kuliah pengujian. Nanti ketika tugas akhir, jangan sampai lupa bagaimana cara melakukan pengujian. Whiteboard adalah metode desain test case yang menggunakan struktur kontrol desain prosedural untuk memperoleh test case. Pengujian whitebox didasarkan pada pengamatan yang teliti terhadap detail prosedur. Jadi lebih ke prosedur ya. Kalau black box tadi kan lebih ke output ya. Berikan jaminan bahwa sebelumnya jalur independen pada suatu model telah digunakan, menggunakan semua keputusan logis, mengeksekusi semua loop, nanti juga ada automated test ya, nanti setelah UTS, automatic test yang lagi ngetrend sekarang. Mengapa kita harus menghabiskan waktu dan energi untuk melakukan pengujian whitebox bila ada pengujian black box? Nah, ini dikarenakan di dalam perangkat lunak memiliki sifat cacat. Cacat pada perangkat lunak adalah sebagai berikut. Kesalahan logis dan asumsi yang tidak benar berbanding berbalik dengan probabilitas dalam program yang dieksekusi. Kita sering percaya bahwa logis mungkin tidak akan dieksekusi bila pada kenyataan akan dieksekusi pada basis reguler. Nanti ada contoh. Whitebox testing, structural testing, yang dibutuhkan adalah source code. Nah, kalau black box itu yang dibutuhkan apa? Program itu dijalankan, nanti kita melakukan pengujian black box. Kalau whitebox itu yang dibutuhkan adalah source code. Menguji lebih dekat tentang detail prosedur perangkat lunak yang diselidiki logical path, jalur logika, dan perangkat lunak. Mengapa source code? Ini juga nanti ada hubungannya tentang keamanan pengujian, tapi dari sisi keamanan juga ada kadang. Kalau yang tertarik sama keamanan security biasanya ada nggak yang suka sama security jaringan? Kalau tertarik sama security jaringan, pengujiannya pengujian keamanan jaring, pengujian keamanan aplikasi, pengujian keamanan pen test namanya biasanya. Nah, keamanan sistem informasi bisa, keamanan aplikasi web juga. Sama seperti tadi, ada aplikasi yang sudah jadi kita nggak buat aplikasi, kita uji tapi dari sisi keamanan. Kemungkinan bisa dilakukan MySQL injeksi atau XSS dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita evaluasi celah keamanan. Itu di luar black box, di luar black box dan white box ya. Nah, contohnya jurnal penelitiannya bagaimana? Ya kita lihat di referensi. Biasanya ada tool-nya, ada tool untuk pengujian, namanya OWASB. Nah, analisis upaya peratasan web aplikasi firewall dengan notifikasi serangan menggunakan boot Telegram. Nah, ini ada aplikasi Contic Web Vulnerability. Analisa keamanan aplikasi web, prodi teknik informatika itu juga boleh. Kalian analisa e-kampus dari sisi keamanan juga boleh. Kemungkinan ada celah keamanan di bagian mana. Tapi sebelum itu sih kalian pelajari dulu tentang keamanan jaringan. Oh, ini
Perancangan aplikasi pengujian celah keamanan pada aplikasi berbasis web. Nggak disebutkan studi kasusnya tentang aplikasi apa ya. Terus tahapan penelitiannya, ini ada pengujian phishing, SQL injection, cross-site scripting. Jadi pengujiannya ini kadang kita nggak perlu nguji manual, ada toolnya, kita jalankan tool itu, terus kita analisa, kita buat laporannya, itu saja keamanan. Nanti kita kasih saran, celahnya kemungkinan di bagian ini perbaikannya bagaimana. Itu ada bagian orang yang kerjanya seperti itu ya, pengujian sistem. Ini termasuk pengujian sistem juga. Review dah. Ini kampus mana ya, kayaknya kenal. Jogja. Koneksi saya lambat. Saya kasih contoh yang sebenarnya mereka ngujinya nggak nguji manual, nyari-nyari bener, nyari manual satu-satu, kira-kira kelemahannya di mana, enggak. Terkadang pakai tool, yang mengerjakan tool, baru kita analisa. ...2019 masih baru. Ntar saya kasih contoh. Siapa tahu ada yang suka keamanan jaringan. Biar skripsinya nggak itu-itu saja gitu ya. Saya sih pengennya seperti itu. Nah ini tuh OWASP. Ya, landasan teori. Nah ini toolnya. Ntar saya download. Toolnya itu ngasih laporan. Jadi kita tinggal, dari yang nggak suka, biasanya orang security yang nggak terlalu paham coding, logika, ya paham juga, harus paham jaringan juga. Tapi nggak buat coding dari awal gitu ya. Nah ini hasil laporannya, ada hack itu ya paling tinggi. Mendeteksi kerentanan dengan aplikasi Accountic. Jadi ada tool untuk ngecek keamanan jaringan itu Accountic. Ini websitenya dibangun dengan PHP Native dan framework CI, terus dicek domainnya ini, kerentanan cross-nya ini cuma laporan. Nah, kerentanan cross-site scripting ini kita dapat dari tool ini. Kalian pelajari kalau belum tahu sih. Enggak susah sih. Jenis ancaman, cross-scripting, skill level 9, motivate. Terus vulnerability factor, terus dihitung ini apa namanya ini, kerentanannya itu tingkatannya berapa. Nanti hasil akhirnya kita lihat kesimpulannya. Kesimpulannya perlu adanya peningkatan risiko kerentanan. Terdapat 7 resiko dan 3 resiko memiliki hack security. Nanti ada gambarannya. Cuma itu saja. Menggunakan metode yang lain untuk melengkapi gabungan 2 metode OWASP dan COBIT. Nah, seperti itu. Tinggal kalian ganti studi kasusnya. Kalau ini studi kasusnya di mana ya? Studi kasus pengujian. Nggak disebutkan. Ya, disebutkan ini sih, studi kasusnya di website ini. Bisa dibuka nggak? Websitenya nggak ada domainnya, cuma IP address. Kalau nggak, kalian bisa sebutkan, tinggal ganti studi kasusnya, e-kampus, atau aplikasi apa yang kalian pengen uji gitu ya. Nah, ini juga Accounting Web Vulnerability 2020, masih baru. Analisa keamanan aplikasi web prodi teknik informatika. Wah, prodinya sendiri dia uji. Laporannya bagaimana kita bisa lihat.
Pengujian kecelakaan aplikasi berbasis menggunakan teknik penetration testing dan DAS, Dynamic Application Security Testing. Akprin Jogja. Tampilan dashboard admin. SQL Map. Nah, ini dia shortcut untuk mengatasi XSS. Langsung ke kesimpulan. Nanti kesimpulannya itu celah-celahnya bagian penetration pada celah keamanan cross-site scripting didapatkan bahwa website bagus.win setelah memasukkan inputan script alert. Evaluasinya adalah sebelum ke database berupa script dirubah ke karakter biasa sehingga shortcut pada website tidak membaca inputan script. Nah, ini evaluasi penetration pada celah keamanan didapatkan bahwa penyerang dengan mudah dapat menebak ID user lain dikarenakan menggunakan angka. Evaluasi yang dilakukan adalah merubah ID angka menjadi ID yang berisikan karakter acak. Ini seperti yang saya kerjakan di pendaftaran boot sih. Biasanya kalau membuat aplikasi ID gitu kan di atas ID sama dengan 1 gitu kan. Kalau buat sistem pemrograman web, ingat ya, biasanya ID-nya ini kalau bisa 1 ini di encrypt pakai base 64, MD5 gitu ya. Contohnya di yang saya buat di pendaftaran boot, biar nggak bisa ditebak ID-nya atau pesan yang dimunculkan. Daftar boot ya. Ntar saya agak lemot koneksi saya. Nah, saya isi ngasal ya. WhatsApp number ini nggak boleh diisi karakter ya, seperti ini. Harusnya bisa. Ini belum ada pengecekan batasan number. Harusnya, nah itu termasuk pengujian black box. Harusnya dibatasi number itu, WA itu maksimal 12 atau 15 gitu ya. Ntar, saya encrypt bagian ID yang di atas. Sebagai contoh aja, biar nggak ditebak nanti. Agak lemot ya. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Dengar jelas, Pak. Koneksinya, tapi nggak bisa. Saya pengen jelaskan yang ini sih. Penetration pada celah keamanan broken access control didapat bahwa penyerang dengan mudah dapat menambah ID user karena ID usernya itu nggak menjadi karakter yang diacak atau di decode. Maksudnya itu yang biasanya kalian post, metode post gitu kan, form gitu kan, datanya ditaruh di atas kan. Nah itu kalau bisa yang data di URL atas itu di encode atau di enkripsi. Ini contoh cari keamanan, penelitian tentang pencarian celah keamanan ya. Menggunakan Accounting Web Vulnerability pada Prodi Teknik Informatika Universitas UIK Bogor, Ibnu Khaldun Bogor. Teman saya ada yang ngajar di sana. Nah, seperti ini juga harusnya nggak boleh. Direktorinya bisa dibuka. Direktori listing. Nah, ini laporannya kurang detail. Kadang nggak semua penelitian bagus ya, ada juga yang penelitiannya nggak terlalu detail. Ini Accounting versi web. Target, jadi dia tool, tinggal masukkan targetnya apa, dia langsung analisa. Ini targetnya TI FT UIK Bogor. Ininya apa namanya? Aplikasi tool accounting-nya. Terus nanti langsung hasil output-nya. Terus kalian ada analisa, laporan buat laporannya dianalisa.
Nah, seperti ini. Indeks PHP. Nah, ini atas ini encode 64. Biar nggak bisa. Nah, seperti ini ya. Kalau di decode 64. Aslinya itu cuma ID sukses. Base 64 decode encode. Aslinya cuma tulisan status sukses ini. Menjadi ini. Menjadi ini. Ya biar nggak bisa ditebak nanti. Kalau ini ID, isian ID atau username password, biar muncul di URL itu di decode. Jadi seperti ini. Aslinya status sukses seperti ini. Seperti itu. Dari sisi keamanan. Nah, kalau saya belum pernah punya pengalaman keamanan sama sekali, tinggal dipelajari aja. Maksudnya baca-baca jurnal, beli buku sebulan 2 bulan sih paham, ambil topik tentang keamanan jaringan. Seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan. Banyak kok mahasiswa yang ngambil tugas akhir yang kadang topiknya itu nggak dia pelajari sebelumnya, tapi dia menemukan ketika pengen ngambil skripsi tentang itu. Ini tadi black box yang diuji itu jalur logika, condition if then else, loop, while do. Ini contoh test case-nya sih. Ini yang detail. Kekurangan dari pengujian white box, udah jam 11.50 ya. Pengujian secara menyeluruh justru menimbulkan masalah sumber daya. Jadi semakin banyak pengujiannya, masalahnya sumber daya, membutuhkan orang yang banyak untuk pengujian ya. Program yang kecil bisa menggunakan banyak sekali jalur logika. Contoh ini untuk yang white box, tapi yang detail program-program yang banyak if-nya ya, logiknya. Setiap jalur harus diuji secara manual, menulis, mengeksekusi, memverifikasi satu jalur logika, satu kegiatan manual. Bukankah black box testing jauh lebih cepat dan lebih mungkin dilakukan? Jawabannya terletak pada ketidaksempurnaan perangkat lunak. Adanya kesalahan logik 65 lebih kecil sama dengan 7 if x 65 dan bisa kesalahan di bagian ini. Logika operator ya, and, or gitu ya. Adanya ketidaksesuaian asumsi, incorrect assumption, biasanya 1 bulan sama dengan 30 hari. Kalau bulan Februari bagaimana, Juli bagaimana aja. Adanya kesalahan penulisan kode, typographical error. Mungkin kan dilakukan pengujian white box, ya tidak dilakukan secara menyeluruh. Jadi pengujian kadang tidak dilakukan secara menyeluruh. Kalau menyeluruh nanti akan memberatkan sumber daya. Cukup dilakukan pada jalur logika yang penting, bagian-bagian yang penting saja. Kombinasikan dengan black box testing. Ini ada white box basic test testing, ada istilahnya. Ini notasi, ada pengujiannya nanti. Ini jangan digunakan tapi independent path. Ini yang tadi, contoh pengujian white box, Fastchap adalah toko komputer, ini yang login, pengujian white box-nya, terus yang ketiga menguji form shopping chart, start, masuk kesalahan terdapat pada proses validasi pembacaan stok pada database. Seharusnya sistem melakukan pengecekan stok ke database, jadi sistemnya itu masukkan jumlah item produk, kalau stoknya cuma 5, kita masukkan pembelian 10, harusnya dia bisa mengecek ya. Kalau stoknya 5, dia beli 10, harusnya dia nggak bisa. Jumlah lebih kecil dari stok barang. Di sistem belum bisa ngecek. Nah, itu contoh kesalahan di pengujian white box. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya bahas tugas keempat. Review tugas akhir. Biar kalian ada gambaran tentang pembuatan, cara buat laporannya di laporan. Ada yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup ya. Tugas 4. Nah, sekarang saya bahas tugas 4 ya. Tugas 4 itu ada 3 jurnal yang saya pilihkan. Ini bukan jurnal, ini skripsi nih. Yang saya cari yang laporannya lengkap dari bab 1 sampai bab 5. Dari UNY, BSI.
Wirasarana Informatika ya. Ada skripsi full, di situ ada pengujiannya. Tugasnya adalah jelaskan pengujian sistem yang dilakukan, terus lampirkan juga data-data yang dilaporkan pilih salah satu ya, bisa tampilkan ininya, apa namanya, linknya. Ini laporan skripsi lengkap. Ada 3, kalian pilih salah satu. Oh bentar, salah. Aplikasi pendataan siswa baru berbasis web pada SMP Islam Tuanku, Sumatera Barat. Sistem informasi akademik berbasis website, sama pengembangan website konsultasi bimbingan konseling. Nah, di sini ada skripsi full. Terus di bab 4, Ctrl F aja, pengujian. Pasti ada bab pengujian. Ya, pengujian software ini, pengujian black box, pengujian white box. Nah, pengujian software. Oh, bukan, ini bab teori. Langsung ke bawah. Dia masuk ke bab 4 ya. Testing, pengujian white box. Nah, hasil pengujian pada aplikasi berikut, proses registrasi user. Kalian baca, pilih salah satu, terus kalian baca dia pengujiannya bagaimana. Pengujian black box, skenario pengujian, test case, hasilnya dikerjakan. Nah, terus yang lain juga seperti itu. Kalian pilih salah 3 di antara ini. Terus kalian jelaskan pengujiannya itu bagaimana. Paham maksudnya ya? Kalau di sini yang ini ada alpha testing. Alpha testing itu memfasilitasi produk yang dilakukan oleh ahli. Terus ada beta testing. Beta testing dilakukan melibatkan 170 pengguna aplikasinya. Nanti dia pertanyaan seperti ini. Apakah ukuran huruf jelas? SS sangat setuju. ST sangat setuju. ST apa? Sangat tidak setuju, ragu-ragu. ST sangat setuju sekali harusnya. Nah, di situ nanti akan yang kalian lakukan di UTS seperti ini, hampir mirip seperti ini. Jadi nanti beta prototipenya ditampilkan, terus ada beberapa pertanyaan, orang bisa jawab apakah setuju, tidak setuju, terus nanti ada skor akhir. Nanti akan muncul nilai. Nah, penerimaannya berapa persen gitu. Oke. Ini juga sama. Kalau ini ada pengujian efisiensi. Menggunakan apa? Nggak tahu, kecepatan. Ada websitenya sih sebenarnya, toolnya. Oke, untuk tugas 4 seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Kita analisa apa gimana, Pak? Ya, analisa terus dibuat laporannya. Ya, maksudnya biar kalian ada gambaran sih, tujuan saya biar kalian ada gambaran kalau nanti melakukan pengujian, pembuatan laporannya di skripsi itu bagaimana, seperti itu. Jadi di sini kalian jelaskan pengujiannya itu bagaimana, lampirkan judulnya apa, topiknya tentang apa, sistemnya apa, yang diuji apa, terus pengujian yang dilakukan itu pengujian apa saja, blackboard testing atau whiteboard testing, terus teknis pengujiannya apa, kalau ada data-data pertanyaan-pertanyaan juga dilampirkan juga. Seperti itu ya, jangan sampai copy paste plug gitu ya, tapi ada penjelasan dari kalian juga. Maksudnya paham ya? Oke. Biar kalian nanti ketika kalian melakukan tugas akhir, kalian paham nanti kalau saya bab 4 itu yang saya buat apa saja gitu. Dan sebelum itu kan kita menggunakan ATM ya. Ngamati, tiru, baru modifikasi. Sekarang ini baru ngamati, kita tiru dulu. Nanti modifikasinya ketika kalian implementasinya di skripsi masing-masing. Oke, cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Ini pertemuan ke-6.
Berarti pertemuan ke-7 nanti saya bahas tentang proyek UTS-nya. Tapi seharusnya kalian sudah ada gambaran. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Ada, saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Jadi yang kalau yang belum bab tugas 1, tugas 2, tugas 3, silakan dikumpulkan. Nanti ini ketambahan tugas 4. Minggu depan insya Allah nggak ada tugas ya. Minggu depan langsung saya bahas UTS. Minggu depan pertemuan ke-7. Termasuk saya bahas UTS, jadi nanti sama UTS-nya waktu pengerjaannya bisa 2 minggu ya. Saya kira cukup. Nanti kalian sebar kuesioner, ya minimal ada 10 atau 15 orang yang isi, terus kalian buat laporannya. Nanti akhirnya di kesimpulannya penerimaan prototipe kalian itu berapa persen, seperti tadi. Seperti itu. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Terima kasih yang sudah datang mengikuti perkuliahan saya. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.